masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya setiap kami duduk di hadapan Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan boleh membukakan mata dan pikiran kami untuk kami itu boleh menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang membentuk kami, firman Tuhan yang mengarahkan kami, firman Tuhan yang terus-menerus berbicara untuk membentuk, untuk memperbarui setiap kami, dan untuk menjadikan kami itu semakin serupa dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Bapa, pakailah momen ke depan ini, bentuklah setiap kami, berbicaralah bagi setiap kami, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan, biar kiranya firman Tuhan boleh disampaikan, kami boleh menikmati pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu memberi tanpa pamrih dari Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya berikan satu tema untuk kita mudah mengingat tema hari ini, yaitu memberi dengan hati. Jadi bagaimana kita bisa memberi tanpa pamrih? Kita harus belajar memberi dengan hati. Dari Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4 dengan tema memberi dengan hati. Saya bacakan bagi kita sekalian bagian ini, Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam bagian ini Tuhan itu memberitahukan pada kita bagaimana setiap kita sebagai umat Tuhan itu bisa melakukan pemberian, memberi sedekah, yaitu memberi dengan hati. Saya berikan tema ini memberi dengan hati. Saya akan bagi pembahasan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita sama-sama akan melihat apa itu pemberian. Jadi setiap kita itu harus mengerti terlebih dahulu kenapa Yesus itu perlu mengkritik tentang pemberian. Apa itu pemberian yang seringkali dihidupi bahkan oleh umat Tuhan. Baru di situ kita akan melihat lalu apa kata Alkitab, apa kata Yesus, apa kata firman Tuhan tentang pemberian itu sendiri. Baru kita masuk di dalam bagian ketiga, yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, menghidupinya, bagaimana kita bisa memberi dengan hati. Kita akan membahas di dalam 3 bagian ini. Yang pertama, kita masuk ke dalam apa itu pemberian. Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam setiap kita, mau kita orang Kristen, mau kita bukan orang Kristen, biasanya secara umum, secara manusiawi, secara wajar, orang ketika memberikan sesuatu pasti berharap sesuatu kembali. Karena itu kita mengenal dengan istilah take and give. Ketika kita itu memberi sesuatu, kita itu berharap sesuatu kembali. Meskipun kita sadar kita sebagai orang Kristen harusnya kita tidak boleh pamrih, kita tidak boleh menuntut kembali. Tapi kita juga sadar saya memang tidak menuntut kembali dalam bentuk materi. Tapi setidaknya jangan kecewakan saya. Ketika saya memberi sesuatu, setidaknya saya berharap sesuatu itu kembali setidaknya dalam bentuk kepuasan. Setidaknya jangan kecewakan saya. Karena itu kita tidak heran ketika kita itu melihat ketika seseorang itu memberikan persembahan, atau ketika seseorang itu memberikan mungkin uang kepada seorang pengemis, lalu setelah uang itu kita berikan, lalu dia mulai memakai itu ternyata bukan untuk beli makanan, kita berharap dia bisa makan dengan layak. Ternyata dia pakai untuk membeli misal rokok, apalagi rokoknya elektrik yang mahal. Lalu kita mulai berpikir, tahu gitu saya tidak berikan kepada dia. Saya kecewa. Saya beri harusnya kamu pakai untuk ini. Ternyata kamu tidak pakai sesuai keinginan saya. Saya tidak puas, saya kecewa. Bahkan orang Kristen pun sama. Ketika kita memberikan persembahan, biasanya mulai kita menuntut gereja. Apalagi jika persembahan kita itu besar. Ketika kita memberikan persembahan dengan besar,
banyak, sejumlah uang yang tidak main-main. Ini tidak sedikit. Mulai kita menuntut, mulai kita itu merasa saya sudah memberi, gereja beri apa pada saya? Ternyata khotbahnya cuma seperti itu. Hamba Tuhannya cuek, gerejanya kayak kulkas, dingin padahal di kota yang panas, Surabaya. Tapi persekutuannya dingin, sedingin kulkas. Mulai kita kecewa, mulai kita berpikir pindah gereja, mulai kita menuntut. Mulai beberapa orang mungkin berkata, karena itu kita sering mendengar perkataan ini di gereja. Ini gerejaku, saya itu sudah memberi persembahan itu besar. Kamu harusnya kerja dengan baik. Hamba Tuhan cuman kongko. Ini gerejaku, saya sudah memberi persembahan. Saya berhak menuntut. Seringkali kita selalu ketika memberi persembahan, kita tanpa sadar, kita menuntut persembahan itu setidaknya kembali dalam bentuk kepuasan. Setidaknya, jangan kecewakan saya. Karena itu ketika misal seorang orang tua sudah memberikan semua hidupnya, hartanya, perhatiannya untuk seorang anak, anaknya, tapi ternyata anaknya itu tidak bertumbuh sesuai dengan keinginan dia mulai kecewa. Karena dia berharap saya sudah beri ini, harusnya kami beri kepuasan. Jangan kecewakan saya. Itu konsep dunia yang seharusnya kita bisa mengerti, memberi dengan tuntutan. Tanpa sadar ketika kita memberi sesuatu, kita menuntut. Saya sudah memberi, saya berhak menuntut. Saya sudah berkhotbah. Harusnya saya menuntut jemaat berubah. Ternyata ketika saya turun dari mimbar, saya dimaki jemaat. Khotbah apa itu? Nah, mulai saya kecewa. Memberi dengan tuntutan. Memberi, saya sudah beri dan tidak sedikit jumlahnya. Saya berhak menuntut balik. Setidaknya dalam bentuk kepuasan. Setidaknya jangan kecewakan saya. Ini konsep yang seringkali orang itu hidupi. Seringkali secara umum orang itu mengerti. Bahkan orang Kristen sekalipun, bahkan gereja sekalipun. Karena itu kita mengerti ini sering terjadi. Di gereja, di luar, memberi dengan tuntutan. Memberi dengan kita berharap kembali. Memberi dengan pamrih. Ini yang biasa kita mengerti. Dan disitulah Yesus itu mulai kritik. Lalu kita mulai masuk, kalau tadi adalah apa kata dunia, apa kata umum tentang pemberian. Sekarang disitulah Yesus itu mulai membalikan itu semua. Yesus itu mulai mengatakan apa yang dikatakan oleh dia tentang pemberian. Apa kata firman Tuhan tentang pemberian. Apa yang dituliskan Alkitab tentang pemberian. Dan di situ kita masuk di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Sebenarnya kesatuan ini adalah dari ayat 1 sampai 18. Ayat 1 itu sebagai prinsipnya, yaitu Yesus itu mengatakan prinsip, ini prinsip secara umum. Baru nanti ayat kedua sampai ayat 18, Yesus itu memberikan ada 3 hal yang biasa dilakukan orang untuk menunjukkan dia itu rohani. Dalam bahasa Alkitab di Indonesia diterjemahkan kewajiban agama. Jadi kewajiban agama orang itu bukan cuma sekedar datang ke gereja. Biasanya untuk menunjukkan saya rohani itu ada 3 hal. Yaitu memberi persembahan, memberi sedekah, doa, dan puasa. Karena itu di dalam ayat 2 sampai ayat 18, Yesus itu mengkritik 3 hal ini. Karena 3 hal ini biasanya menjadi tanda seseorang, apalagi saat itu orang Yahudi, untuk menunjukkan saya rohani. Setiap kita datang ke gereja setiap minggu. Tapi yang menunjukkan saya lebih rohani dari sebelah saya adalah saya memberi persembahan lebih besar, saya ikut kebaktian doa Rabo, dan bahkan saya berpuasa ketika Paskah. Nah, saya layak dipilih menjadi majelis karena saya lebih dari mereka. Nah, disinilah Yesus kritik itu semua. Kalau itu menurut konsep umum, nah Yesus mulai putar balik. Dan kita akan fokus di dalam ayat 2 sampai 4, yaitu tentang persembahan, pemberian. Apa kata Yesus tentang pemberian? Tadi kata orang dunia memberi dengan tuntutan. Apa kata Yesus? Di dalam 3 hal ini, memberi, doa, dan berpuasa, Yesus itu memberikan pola yang rapi sebenarnya untuk menekankan. Jadi selalu dimulai dengan jadi apabila kamu memberi sedekah. Doa juga sama. Jadi apabila kamu berdoa. Di dalam puasa juga sama.
jadi apabila kamu berpuasa. Lalu selalu diakhiri dengan jangan seperti orang munafik. Baru dilanjutkan, kalau jangan seperti orang munafik lalu seperti apa? Karena itu Yesus selalu memulai dengan formula yang khas, yaitu dikatakan aku berkata kepadamu. Sebenarnya dalam bahasa asli itu pakai kata amin amin, aku berkata kepadamu. Kalau sudah berkata amin amin, berarti maksudnya aku itu sungguh-sungguh mengatakan ini. Dengarkan baik-baik. Dan Yesus mengatakan sesungguhnya mereka itu sudah dapat upah. Sudah dapat upah, kenapa masih cari upah? Kira-kira seperti itu. Baru ditutup dengan maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, baik persembahan, doa, dan puasa yang tersembunyi. Di situ dia akan membalasnya. Nah, kita akan melihat di dalam pola ini, kita akan masuk dalam bagian satu persatu. Pertama yaitu prinsipnya. Prinsip ini berlaku di dalam kerohanian, memberi persembahan, doa, dan puasa. Yesus memberikan prinsip ini di depan. Ingatlah. Ini penting sekali. Yesus mengatakan ingatlah. Karena seringkali yang menjadi musuh kekristenan, orang Kristen itu suka lupa. Orang Kristen itu suka melupakan kebaikan Tuhan. Orang Kristen itu suka amnesia, melupakan. Saya pernah waktu itu memimpin pemuda. Lalu saya bilang, ayo siapa yang mau maju kesaksian sebelum saya khotbah. Seperti biasa, gereja Injil itu pemalu. Kalau disuruh memimpin, suruh maju kesaksian, langsung nunduk semua. Hindari eye contact. Kalau bisa pakai kacamata hitam. Kalau perlu tambah kacamata kuda. Kalau perlu pokoknya ndak usah maju. Lalu saya maju lagi. Akhirnya saya maju lagi, lalu saya bilang, kenapa ndak ada yang mau maju kesaksian? Biasanya ada dua macam. Yang pertama, apakah kalian ingin mengatakan saya ndak bisa bersaksi? Karena tidak ada satupun kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Karena itu saya ndak bisa bersaksi. Apakah kalian orang seperti itu? Jelas pemuda ini sungkan. Lalu mereka enggak laku, enggak. Masa orang Kristen sudah ke gereja, enggak ada kebaikan Tuhan? Enggak. Kalau gitu kemungkinan kedua. Kalian mengalami banyak kebaikan Tuhan, tapi lupa. Mengalami lagi kebaikan Tuhan, lupa lagi. Sehingga ketika disuruh bersaksi, enggak tahu apa yang mau disaksikan. Semua pengalaman indah itu saya lupakan. Karena itu Yesus mengatakan, ingatlah. Permasalahan hidup terbesar orang Kristen itu bukan tidak tahu apa kata Alkitab, tapi lupa. Alkitab pernah bilang itu, lupa pernah diajar itu, bahkan lupa pernah dikhotbahkan itu. Saya pernah suka, semoga nanti setelah khotbah tidak terjadi. Jadi biasanya setelah khotbah itu kan kita disuruh di pintu keluar, salaman oleh jemaat. Nah biasanya jemaat itu kan suka melambungkan hamba Tuhan biar terjatuh, lalu hamba Tuhannya sakit gitu kan. Jadi ketika kita bersalaman di luar, jemaat itu memuji hamba Tuhan. Pak, khotbahnya hari ini luar biasa. Daripada saya dipuji besar kepala, lalu nanti sombong. Nah biasanya saya ketika dipuji saya balas dengan pertanyaan. Pak, khotbahnya hari ini luar biasa. Saya tanya, yang luar biasa yang poin apa? Bagian mana? Boleh tahu enggak? Ya pokoknya ada. Langsung kabur. Lalu orang kedua, Pak, khotbahnya hari ini bagus. Boleh tahu enggak poin yang mana yang bagi Bapak bagus? Oh sebentar ya, saya jemput anak padahal belum kawin. Tiba-tiba sudah jemput anak gitu kan. Semua menghindar. Akhirnya lama-lama jemaat itu berputar lewat pintu lain. Enggak ada yang mau salaman. Karena takut ditanyain. Saya mulai sedih. Ternyata umur khotbah saya dari kursi ke pintu sudah hilang. Ingatlah, saya percaya orang Kristen bukan tidak tahu, tapi lupa. Ingatlah, Yesus itu tahu. Bahwa orang Kristen sudah tahu bagaimana seharusnya menghidupi kehidupan rohaninya. Tapi lupa. Karena itu prinsip ini Yesus katakan di awal. Ingatlah, apa yang harus diingat? Yang harus diingat, jangan kita lakukan semua kewajiban agama. Baik memberi persembahan, doa, puasa. Hari ini kita fokus kepada memberi. Jangan lakukan itu untuk dilihat orang. Tapi lakukan itu untuk Tuhan. Ini yang Yesus itu ingin ingatkan bagi setiap kita. Setiap kita melakukan semua yang kita sedang lakukan. Untuk siapa? Masihkah untuk Tuhan? Ketika kita datang ke gereja, untuk siapa? Untuk saya agar tidak dikutuk? Untuk orang lain? Atau untuk Tuhan? Saya ke gereja untuk berjumpa Tuhan.
Jadi untuk melakukan semua kewajiban agama. Untuk siapa? Di hadapan orang, supaya dilihat orang. Jika demikian, percuma. Kata Tuhan, kita bisa melakukan itu sudah karena kita menerima anugerah. Jadi lakukan itu sebagai ucapan syukur untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat orang seolah-olah belum mendapat upah. Ini prinsip yang Tuhan itu katakan di awal. Lalu dari situ baru dia masuk bagaimana memberi persembahan. Sama, memberi sesuatu untuk siapa? Memberi sesuatu bukan berharap kembali, tapi pikir yang pertama adalah untuk siapa? Dan bagaimana kita bisa memastikan untuk Tuhan atau bukan? Nah, disitulah kita melihat ayat berikutnya, yaitu ayat 2, lalu nanti ayat 3 dan 4 saya bagi menjadi 2. Kita masuk ayat 2 terlebih dahulu. Bagaimana kita memastikan agar kita itu memberi untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, untuk dilihat, untuk dipuji manusia. Kita harus bedakan bagaimana luar dan dalam. Setiap orang mengatakan saya percaya, seolah-olah di dalam percaya. Tapi apakah betul apa yang di dalam itu yang kemudian membuat saya bertindak di luar sehingga ini selaras? Karena itu ayat ini mengatakan, jadi apabila kamu memberi sedekah, tindakan luar kita, janganlah kita mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Apa itu munafik? Biasanya saya dikatakan hamba Tuhan munafik ketika saya berkhotbah lalu turun tidak sesuai. Apa yang diomongkan dengan yang dilakukan tidak sesuai. Yang dikatakan dengan yang dilakukan tidak sesuai. Hari Minggu hamba Tuhan, hari lain hambatan, hamba setan, hamba hantu. Nah, mulai kita mengatakan munafik. Waktu pakai jubah seolah-olah hamba Tuhan, melayani Tuhan, copot jubah, ternyata dia tidak mencerminkan sikap orang Kristen. Baru kita katakan munafik. Luar dan dalam tidak selaras. Karena itu Tuhan itu mengingatkan, ketika kita ingin tahu perbuatan kita itu untuk Tuhan atau bukan, lihat kita lakukan ini sesuai dengan apa yang kita percaya atau tidak. Apakah ini perlakuan ini dari dalam memancar keluar? Bukan seperti orang munafik yang memberi persembahan, kelihatannya dia Kristen, datang ke gereja, memberi persembahan. Tapi sebenarnya dia lakukan itu untuk apa? Agar tidak dikutuk Tuhan, agar diakui orang, bahkan lebih parah, agar bisa mengatur gereja. Kalau seperti itu, apakah betul hatinya untuk Tuhan? Karena itu apa yang dilakukan di luar betulkah dari hati yang sungguh-sungguh dipersembahkan untuk Tuhan? Karena itu memberi bukan dengan tuntutan tapi dengan hati. Apakah hati kita itu yang memancar keluar karena kita sudah mendapat upah keselamatan, karena itu kita ingin berbagi. Nah, harusnya itu yang dilakukan. Karena itu bagian ini mengingatkan kita bagaimana memastikan luar dan dalam ini sinkron. Di situ Tuhan mengatakan kita harus cek motivasi kita ini apa. Motivasi kita betulkah untuk Tuhan? Agar kita tahu ini untuk Tuhan, kita cek apakah luar dan dalam ini selaras. Agar tahu dalamnya seperti apa, cek hati kita, motivasi kita. Memberi itu bukan berharap tuntutan kembali, tapi memberi harusnya tanya apa motivasi kita memberi. Karena itu orang Kristen harusnya bukan cuma bertanya persembahan berapa yang harus saya berikan minggu ini, tapi harusnya tanya bagaimana saya memberikan persembahan itu. Bukan bertanya apa yang saya harus lakukan sebagai orang Kristen, tapi bertanya bagaimana saya melakukan sebagai orang Kristen. Dan di situ kita mulai tahu motivasinya apa. Karena itu bagian ini mengatakan tetapi jika engkau memberi sedekah, bahkan dikatakan tangan kanan itu kalau bisa memberi, tangan kiri jangan tahu. Apalagi orang lain. Satu badan saja tangan kanan memberi, tangan kiri kalau bisa jangan tahu. Memberi dengan tersembunyi. Karena itu dikatakan hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Lalu siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tuhan tahu. Karena itu bagian Alkitab yang lain dikatakan Tuhan itu melihat hati, bukan melihat rupa.
Ketika kita memberi persembahan, Tuhan tidak melihat jumlah yang kita beri. Tapi Tuhan melihat hati kita ketika memberikan sejumlah itu. Ketika kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, belum tentu karena cinta Tuhan. Tuhan melihat hati yang tersembunyi, yang kita itu tidak sanggup mengerti. Bagaimana kita bisa memahami hati seseorang. Hati seseorang itu tersembunyi, tidak bisa dipahami. Tapi Tuhan paham, Tuhan tahu, Tuhan melihat yang tersembunyi itu. Dan itu lebih penting bagi Tuhan. Karena itu ada pepatah yang mengatakan, the heart of the problem is the problem of the heart. Semua masalah itu selalu dimulai dengan masalah hati. Inti masalah itu adalah masalah hati. Ketika seseorang itu memberi, lihat bagaimana hati kita ketika kita memberi. Ini yang firman Tuhan itu katakan. Sehingga firman Tuhan Yesus itu membalikkan. Memberi itu bukan dengan tuntutan. Tapi memberi itu dengan hati. Apa motivasi kita? Ketika ada seseorang mengatakan, saya sudah memberi persembahan. Kamu harusnya kerja buat Tuhan dengan baik. Harusnya gereja tidak boleh mengecewakan saya. Mulai tanya, kenapa orang itu berkata seperti itu? Apa motivasi dia memberi persembahan? Ketika dia memberi persembahan untuk Tuhan, harusnya ketika dia sudah memberi persembahan ternyata dipakai dengan tidak baik. Tuhan tahu hati kita. Silakan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Biar Tuhan yang akan mengubah hati orang lain yang tidak memakai dengan baik. Tapi kita tidak bisa menuntut. Bagaimana kita bisa menuntut manusia berdosa? Biar Tuhan yang mengubahkan mereka seperti Tuhan mengubahkan kita. Ini yang Tuhan itu ajarkan. Bukan memberi dengan tuntutan, tapi memberi dengan hati. Bukan seperti apa kata dunia memberi dengan tuntutan. Tapi apa kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri, memberi dengan hati. Lalu sekarang pertanyaannya, saya sudah tahu bukan memberi dengan tuntutan seperti kata dunia. Saya sudah tahu memberi dengan hati seperti kata Alkitab. Lalu bagaimana kita bisa memberi dengan hati? Saya tahu memang ini bukan hal yang mudah. Tapi setidaknya dari bagian ini kita diajar yang pertama. Ketika kita memberi, kita mulai tanya terlebih dahulu. Kenapa saya memberi? Ketika saya melakukan sesuatu, kenapa saya lakukan ini? Ketika saya ingin melayani Tuhan, kenapa saya melayani? Kita tanya motivasi kita, apa yang saya mau, apa yang saya harap. Apakah saya itu betul melakukan ini untuk Tuhan? Jika iya, lakukan dengan berani. Jika tidak, hati-hati lakukan daripada melakukan tidak dengan hati. Memberi dengan hati, beri dengan berani, beri. Kalau tidak, hati-hati memberi. Kalau bukan dengan hati, lebih baik hati-hati. Ketika kita mau memberi, tanya dalam hati, apa yang kita itu harap. Sebagai hamba Tuhan saya tahu, jadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Kerjaan apapun juga tidak mudah. Tapi jadi hamba Tuhan, tidak bisa kita mengatakan, saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya sudah melayani. Tidak boleh sakit, tidak boleh miskin. Tidak bisa. Jadi hamba Tuhan juga kadang-kadang melayani. Melayani justru kadang-kadang bikin masalah. Saya pernah pergi ke pedalaman. Di pedalaman itu kita suruh nginjili suku pedalaman. Yang mobil aja tidak bisa masuk ke sana. Kita harus mendaki sampai di atas gunung. Paling puncak, sinyal tidak ada. Jangankan sinyal, listrik saja tidak ada. Di situ tidak ada listrik. Toilet itu cuma di tengah-tengah. Kita harus berkumpul di tengah. Bukan untuk beribadah, untuk ke toilet. Karena rumah itu tidak ada toiletnya. Semua rumah itu cuma rumah untuk tidur. Dapur pun itu di belakang. Tidak ada toilet. Menginjili di tempat yang terpencil seperti itu. Baru datang orangnya cuma bilang, kalian harus tahu ya, kita tuh kalau mau bunuh orang tinggal bunuh aja, buang ke jurang. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa cium bau busuknya. Tidak ada polisi itu nyelidiki. Siapa yang mau naik setinggi ini? Jadi kalau kita mau bunuh kalian, kita tinggal bunuh, tinggal buang. Tidak ada yang tahu. Keluarga mau cari gimana? Sinyal aja tidak ada. Wah, lalu mulai kepala sukunya marahin saya. Kamu ya, jangan injili kami. Jangan kristenisasi kami.
Kalau kami mau jadi Kristen, biar kami sendiri yang percaya. Tidak perlu kamu datang sini paksa kami jadi Kristen. Kalau kita tidak tanya sekali lagi motivasi kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Memberi persembahan untuk Tuhan. Tanya motivasi. Saya mulai tanya lagi. Untuk apa saya ikut Tuhan? Susahnya kayak gitu. Mau nginjilin aja, itu dikirim gereja pula. Ya enggak? Bukan keinginan saya. Ditugaskan gereja. Dikirim terus tugasnya kayak gitu. Memberi untuk apa? Saya mulai bertanya, untuk apa saya lakukan ini? Untuk manusia? Siapa yang lihat? Listrik aja enggak ada. Siapa yang lihat? Mulai tanya dalam hati. Untuk apa kita memberi? Untuk apa kita lakukan ini semua? Kalau kita lakukan untuk Tuhan, berani lakukan. Ketika saya sadar mulai ini saya lakukan untuk Tuhan, berani lakukan. Saya mulai bilang sama dia, siapa yang mau injilin kamu? Siapa yang mau kristenisasi kamu? Dia mulai kaget. Lalu saya bilang sama dia, karena saya percaya, kalau kamu tidak dipilih Tuhan, kamu tidak bakal bisa jadi orang Kristen. Saya mau nginjilin kamu sesusah apapun, Tuhan tidak mau kamu. Kamu mau berlutut nyembah Tuhan, Tuhan tidak mau kamu tidak bisa jadi orang Kristen. Jadi saya percuma nginjilin kamu. Saya datang sini saya bukan mau nginjilin kamu. Lalu orang ini mulai pikir, ini ada orang gila berani balas marah. Lalu kamu datang sini untuk apa? Mulai bingung. Kamu datang sini untuk apa kalau gitu? Saya datang sini untuk mengasihi kamu. Kamu mau terima? Terima kasih. Kamu tidak mau terima? Saya tetap kasihi kamu. Kamu mau memberi kesempatan bagi saya atau tidak? Terserah kamu. Kamu kasih kesempatan, saya kasihi kamu. Tidak kasih kesempatan, saya tetap kasihi kamu. Mau bunuh terserah. Saya tetap kasihi kamu. Akhirnya orang itu bilang, sebenarnya gini loh ya, saya ini kepala suku. Kalau saya jadi Kristen kan malu. Tapi saya jamin, kalau kamu memang datang sini untuk itu, saya akan paksa satu desa untuk ikut kegiatanmu. Akhirnya kita itu laris manis. Ikut itu penuh. Bahkan dia bilang mau buka gereja sini, saya setujui. Lalu saya jadi tamu kehormatan. Mereka upacara adat saya diundang paling depan. Mereka sembeli ayam sampai kena ciprat darahnya saya. Waduh gitu kan. Wah tapi dia akhirnya respect dengan kita. Memberi bukan dengan tuntutan. Dia mau nolak silahkan. Tapi tugas saya adalah saya tanya dalam hati. Untuk apa saya beri? Ketika kita memberi persembahan, tanya untuk apa kita beri. Dan tanya sekali lagi, apakah saya memberi agar saya diselamatkan? Agar Tuhan tidak hukum saya? Agar saya diberkati? Agar saya bisa atur hamba Tuhan? Agar saya dihormati di gereja? Kalau seperti itu lebih baik jangan memberi. Atau kita memberi bukan agar, tapi karena. Saya memberi karena Tuhan sudah memberi hidupnya buat saya. Bahkan mati buat saya. Saya memberi karena saya sudah mengalami kasih Tuhan. Saya ingin menyalurkan kasih Tuhan. Ibarat seperti kalau kita itu makan enak. Masa kita itu tahan tidak berbagi? Karena itu tempat restoran yang ramai sekarang itu bukannya makanannya enak. Yang kasih tempat untuk bisa nongkrong, bisa foto, bisa berbagi. Karena setiap kita punya dasar ingin berbagi. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kenapa kita bisa tahan tidak berbagi? Memberi karena saya sudah diberi. Saya itu asli Surabaya. Meskipun sudah terdampar di Jakarta, tidak pernah bisa kembali ke Surabaya kecuali ditugaskan seperti ini. Tapi sampai sekarang saya tetap punya tugas mulia untuk orang Surabaya di Jakarta, yaitu mempromosikan betapa enaknya lontong balap. Karena di Jakarta tidak ada. Saya tidak tahan ingin berbagi kepada mereka, ini enak. Kenapa bisa mungkin tidak ada di Jakarta? Padahal ini enak. Lalu mereka membodoh-bodohin saya, karena orang Jakarta tidak suka petis. Kamu yang bodoh, petis begitu enak gitu kan. Saya mempromosikan betapa enaknya dan mulianya petis. Saya promosikan itu karena saya mengalami enaknya. Enaknya petis, enaknya lontong balap, lontong mie. Yang semua di sana tidak ada. Yang saya itu begitu terdorong untuk membagikan itu.
Kenapa untuk urusan makanan saja seperti itu? Urusan Tuhan tidak. Karena itu saya merasa berdosa. Kamu hidup bukan untuk lontong balap. Kamu hidup untuk Tuhan. Yang nebus kamu bukan lontong balap. Yang nebus kamu Tuhan. Sharingkan tentang Tuhan lebih daripada tentang lontong balap, petis, dan lain sebagainya. Kenapa kita bisa tahan? Memberi bukan agar, tapi memberi karena. Itu memberi dengan hati. Saya memberi karena hati saya sudah diubahkan Tuhan. Mengalami kelimpahan Tuhan. Dan saya tidak tahan untuk membagikan itu pada orang di sekitar saya. Memberi dengan hati, bukan memberi dengan tuntutan. Dan ketika kita lakukan itu, kita lihat sekali lagi, bayangkan sekali lagi, apakah Tuhan sedang tersenyum melihat kita melakukan itu? Jika tidak, jangan lakukan. Jika iya, lakukan dengan berani. Ketika saya berkhotbah, saya juga harus tanya, bukan? Apakah Tuhan sedang tersenyum melihat pelayanan saya saat ini? Jika tidak, jangan khotbah menyesatkan jemaat. Persiapan baik-baik, khotbah dengan hati. Biar Tuhan yang mengubahkan jemaat, bukan saya yang tuntut. Tuhan yang mengubahkan. Memberi dengan hati. Jangan tuntut, biar Tuhan yang memberi kepuasan bagi kita. Memberi dengan hati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan kehidupan rohani setiap kami. Setiap kami sebagai orang Kristen sudah ditebus. Tidak terhindarkan kami pasti melakukan kewajiban agama kami. Terutama tentang memberi. Apalagi sebentar lagi kami akan melakukan persembahan. Biarlah kiranya setiap kami mulai bertanya, bagaimana kami itu memberi? Bagaimana kami itu memberi bahkan hidup kami bagi Tuhan? Betulkah kami memberi dengan hati? Atau kami itu masih memberi dengan tuntutan? Bahkan kepada Tuhan kami pun berani menuntut. Karena itu tidak heran beberapa orang Kristen itu suka kecewa. Karena sudah merasa melayani Tuhan, memberi semua bagi Tuhan. Tapi kehidupannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mulai kecewa, menuntut Tuhan, marah kepada Tuhan. Seharusnya setiap kami mulai sadar ketika kami memberi. Ketika Tuhan itu tidak memberi sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami. Kami itu setidaknya mulai sabar untuk melihat apa yang Tuhan ingin bicarakan dan bentuk bagi setiap kami. Dan kami bukan menuntut. Karena itu kami diajarkan hari ini bagaimana kami mencoba memberi itu dengan hati. Hati yang meluap karena Tuhan sudah mengasihi kami. Hati yang mengalami kasih Tuhan. Hati yang sudah disentuh dan diubahkan oleh Tuhan. Hati yang sudah mendapat upah keselamatan itu. Harusnya hati ini yang memancar keluar. Untuk kami itu hidup bagi Tuhan. Bahkan melakukan pemberian. Memberi sedekah, memberi persembahan. Berkati setiap kami. Agar kami bisa menghidupi apa yang kami dengar hari ini. Sehingga kami bisa menjadi umat Tuhan yang memberi dengan hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.